Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Heri Pasha, ditemani oleh 4 rekan saya yang lain, ada Oliva May, Hana Leonora, kemudian Agna Kumala dan juga Yurike Lestarini. Kelompok kami akan mencoba menjelaskan mengenai hubungan sosiolinguistik dengan disiplin ilmu yang lain. Sebelum kita membahas mengenai hubungan sosiolinguistik dengan disiplin ilmu yang lain, kita bahas sedikit mengenai pengertian dari sosiolinguistik itu sendiri. Menurut Sumarsono tahun 2002, sosiolinguistik terbagi menjadi 2 suku kata, yaitu sosio dan juga linguistik. Di mana sosio berarti adalah masyarakat dan linguistik berarti adalah bahasa. Maka sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi suatu masyarakat. Meskipun kaitan dari segi pengertian adalah dengan sosiologi, namun sosiolinguistik ternyata memiliki hubungan erat dengan disiplin ilmu yang lain. Untuk lebih jelasnya, seperti apa hubungan antara sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lain akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk pemateri yang pertama, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sosiolinguistik dengan sosiologi. Hubungan antara sosiolinguistik dan sosiologi bersifat timbal balik atau simbiosis mutualisme. Hubungan sosiologi dengan sosiolinguistik diantaranya adalah yang pertama, yaitu kemajuan teori sosiologi seperti kelompok politik, mobilisasi massa, interferensi antar kelompok digunakan dalam sosiolinguistik. Untuk yang kedua, metodologi dalam sosiologi seperti angket, wawancara, pengamatan digunakan juga sebagai metode dalam sosiolinguistik. Untuk yang ketiga, istilah-istilah sosiolinguistik seperti function, role, dan socialist dimension juga digunakan dalam sosiolinguistik. Untuk yang keempat, yaitu fakta-fakta sosial dalam sosiologi ditransfer dalam sosiolinguistik yang meliputi transfer terhadap fungsi bahasa secara keseluruhan dan terhadap struktur bahasa itu sendiri. Setelah kita membahas mengenai hubungan antara sosiologi dengan sosiolinguistik, di sini juga ada hubungan antara sosiolinguistik dengan sosiologi. Dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, data sosiolinguistik yang memberikan ciri-ciri kehidupan sosial menjadi barometer untuk sosiologi. Untuk yang kedua, aspek sikap berbahasa mempengaruhi budaya material dan spiritual suatu masyarakat. Untuk yang ketiga, yaitu bahasa yang diteliti secara sosiolinguistik adalah alat utama dan perkembangan pengetahuan mengenai sosiologi. Dengan kata lain, sosiolinguistik membantu sosiologi dalam mengklarifikasi strata sosial. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai hubungan sosiolinguistik dengan sosiologi. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sosiolinguistik dengan antropologi. Hubungan sosiolinguistik dan antropologi memiliki hubungan yang sangat erat. Sosiolinguistik berusaha untuk memanfaatkan penggolongan masyarakat melalui budaya yang dilakukan antropologi serta memandangnya sebagai faktor pengaruh bahasa. Sosiolinguistik berusaha menguji ulang data linguistik yang ditemukan oleh antropologi itu. Kebudayaan dalam antropologi disampaikan lewat bahasa yang karenanya harus ada kemampuan komunikatif. Prinsip ini pun diambil oleh sosiolinguistik, demikian pula pengetahuan tentang budaya diperoleh bersamaan dengan memperoleh bahasa, seperti sapaan, penggunaan bahasa sesuai konteks. Bahasa dalam antropologi digunakan untuk mengungkap budaya, dengan demikian apa yang dipandangnya penting pastilah akan ditonjolkan dalam suatu masyarakat, ditemukan sebagai istilah sesuai dengan tingkat budayanya. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Agna Kumala Fitriani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan sosiolinguistik dengan psikologi.
Chomsky pernah mengatakan bahwa linguistik bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, melainkan linguistik merupakan bagian dari psikologi dalam cara berpikir manusia. Bisa disimpulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Chomsky tentang struktur dalam dan struktur luar digunakan oleh sosiolinguistik sebagai pedoman bahwa tuturan yang nampak sebenarnya hanyalah perwujudan dari segi kejiwaan dari penuturnya saja. Dari sudut psikologi sendiri, laki-laki memiliki kejiwaan yang secara umum berbeda dengan wanita. Karenanya, apa yang mereka tuturkan atau mereka ucapkan nyatanya juga tidak sama. Dengan demikian, sosiolinguistik mentransfer konsep ini, sehingga muncullah istilah variasi bahasa dengan berdasarkan genus dan jenis kelamin. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sosiolinguistik dengan pragmatik. Selain dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi, sosiolinguistik juga memiliki kaitan dengan pragmatik. Pragmatik sangat menekankan aspek tujuan dalam berkomunikasi seperti yang dikemukakan oleh Shirley dalam tindak tuturnya. Bahasa akan berbeda karena adanya tujuan yang berbeda. Hal-hal ini pun dimanfaatkan oleh sosiolinguistik dengan menekankan variasi bahasa berdasarkan fungsi bahasa tersebut. Penggunaan bahasa dalam pragmatik juga sangat mempertimbangkan faktor interlokutor, yakni orang-orang yang terlibat dalam proses berkomunikasi dan berinteraksi. Karenanya, kode meminjam istilah sosiolinguistik yang digunakan berbeda. Dalam sosiolinguistik, aspek interlokutor dikembangkan lebih jauh dengan faktor sosial seperti tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, hubungan sosial, dan sebagainya. Pragmatik memandang perbedaan itu disebabkan faktor tempat, faktor tujuan, dan penutur. Sosiolinguistik memandangnya dari sudut register. Meski demikian, keduanya memerlukan pengetahuan bersama atau common ground untuk sampai kepada pemahaman yang sebenarnya. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Dari penjelasan atau presentasi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi suatu masyarakat. Sosiolinguistik memiliki hubungan dengan disiplin ilmu yang lain. Yang pertama berhubungan dengan sosiologi. Dalam kaitannya sosiolinguistik dengan sosiologi yaitu berhubungan sangat erat dan memiliki hubungan timbal balik antara keduanya. Dan sosiolinguistik menggunakan sosiologi untuk mengklasifikasikan strata di dalam masyarakat. Hubungan sosiolinguistik dengan psikologi itu dilihat dari jenis tuturan, yang dimana tuturan seseorang itu akan menggambarkan psikologi dari orang tersebut. Yang kedua, hubungan sosiolinguistik dengan antropologi yaitu lebih menekankan pada hubungan perkembangan sebuah kebudayaan, di mana bahasa bisa menjadi bagian dari perkembangan sebuah kebudayaan. Yang keempat, hubungan sosiolinguistik dengan pragmatik adalah hubungannya di mana sosiolinguistik mengambil kajian dari pragmatik untuk mengembangkan variasi suatu bahasa. Demikian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya akan kami lanjutkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.